Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah program dapat bekerja di balik layar, langsung berinteraksi dengan perangkat keras? Nah, di video ini, kami akan mengajak kalian menjelajahi dunia low-level programming menggunakan bahasa assembly MIPS dan simulator PC SPIM. Nah, dengan bahasa ini, kita bisa memahami cara kerja dasar komputer, mulai dari operasi matematika sederhana hingga bagaimana data disimpan ke register. Yuk kita mulai dan lihat bagaimana bahasa assembly MIPS bekerja. MIPS atau Microprocessor Without Interlock Pipeline Stage adalah salah satu arsitektur prosesor yang banyak digunakan untuk tujuan edukasi. Arsitektur ini menggunakan instruksi sederhana yang memungkinkan mahasiswa memahami konsep dasar assembly dan pemrograman tingkat rendah. Untuk proyek ini, kami menggunakan PC SPIM, yaitu sebuah simulator yang mampu menjalankan instruksi-instruksi MIPS. Dengan simulator ini, kami merancang program yang interaktif dan efektif untuk melakukan operasi matematika dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Melalui video ini, kami akan menjelaskan secara detail tentang yang pertama yaitu cara kerja program, yang kedua fitur-fitur utama yang kami buat, dan yang ketiga manfaat program ini dalam memahami pemrograman assembly MIPS. Yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Proyek ini bertujuan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan meminta input data langsung dari pengguna, kemudian memprosesnya dan menampilkan hasil akhir di konsol. Melalui implementasi ini, pengguna tidak hanya akan melatih kemampuan teknis dalam bahasa pemrograman assembly, tetapi juga akan memahami lebih dalam tentang bagaimana komputer bekerja di tingkat instruksi mesin. Selain itu, proyek ini memberikan wawasan mengenai pengolahan data, register, serta langkah-langkah eksekusi instruksi yang terjadi dalam arsitektur komputer secara fundamental. Yang pertama yaitu input pengguna. Pertama-tama, program meminta dua bilangan bulat dari pengguna. Selain itu, pengguna juga diminta untuk memilih jenis operasi matematika yang ingin dilakukan. Ada 4 pilihan opsi yaitu 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian. Proses ini membuat program menjadi lebih interaktif karena pengguna langsung menentukan input dari operasinya. Setelah menerima input, program akan memproses data berdasarkan pilihan pengguna. Proses ini dilakukan menggunakan instruksi MIPS yang relevan. Add untuk penjumlahan, sub untuk pengurangan, mul untuk perkalian, dan div untuk pembagian. Nah, dengan cara ini, program memanfaatkan instruksi dasar MIPS untuk menyelesaikan operasi secara efisien. Setelah operasi selesai, hasilnya langsung ditampilkan di konsol. Dengan begitu, pengguna mendapatkan feedback instan tentang hasil yang mereka minta. Hal ini sangat membantu dalam memahami bagaimana program bekerja secara langsung. Nah, setelah memahami fitur-fitur utama dalam program ini, sekarang kita akan melihat bagaimana alur eksekusi program berjalan dari awal hingga akhir. Berikut adalah alurnya. Program pertama-tama meminta input dari pengguna untuk memilih jenis operasi matematika yang ingin dilakukan. Jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, program akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Setelah input valid, program akan meminta dua bilangan bulat yang akan digunakan sebagai operan. Program kemudian melakukan operasi sesuai pilihan pengguna, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Selanjutnya, hasil dari operasi matematika langsung ditampilkan di konsol sebagai feedback instan. Dan yang terakhir, pengguna diberikan pilihan untuk mengulang proses atau keluar dari program. Jika memilih keluar, maka program akan berhenti. Setelah mengetahui bagaimana alur program bekerja, sekarang kita akan melihat langsung kode program yang kami tulis dalam bahasa assembly MIPS. Ini adalah bagian awal dari kode program assembly MIPS. Bagian .data merupakan segmen data dalam program MIPS assembly. Segmen ini digunakan untuk mendeklarasikan teks atau data statis yang akan digunakan dalam program. Lalu ada instruksi .text yang menandai awal segmen kode program. Kemudian ada instruksi .global main digunakan untuk mendeklarasikan label main sebagai global label sehingga bisa dikenali sebagai titik awal eksekusi program. Bagian utama dari program dimulai di label loop_start. Pertama, karena program akan menampilkan string atau akan melakukan print string, maka digunakan v0 dengan nilai 4.
Lalu, program akan menampilkan prompt 3 untuk meminta pengguna memilih operasi matematika. Kemudian, VN0 dengan nilai 5 digunakan untuk membaca masukan atau input atau untuk read integer. Input pengguna kemudian akan disimpan di register T2. Setelah itu, program memvalidasi pilihan pengguna. Jika input adalah 5, program melompat ke exit program untuk keluar. Dan jika input di luar rentang 1 sampai 4, program akan melompat ke invalid untuk menampilkan pesan error dan kembali ke awal loop. Sementara jika input valid atau berada dalam rentang 1 sampai 4, program akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah pengguna memilih operasi, program akan meminta dua bilangan. Nilai VN0 yang digunakan juga masih sama seperti yang tadi, 4 untuk menampilkan string atau print string, dan 5 untuk menerima input. Pertama, program menampilkan prompt 1 untuk meminta bilangan pertama, atau tadi bunyinya itu masukkan bilangan pertama, dan akan menyimpannya di register T0. Kemudian program akan menampilkan prompt 2, atau masukkan bilangan kedua untuk meminta bilangan kedua, dan menyimpannya di register T1. Proses ini akan memastikan bahwa program memiliki dua angka yang diperlukan untuk operasi matematika. Program kemudian akan memproses operasi berdasarkan nilai yang disimpan di register T2. Di sini, instruksi yang digunakan adalah instruksi back atau branch if equal. Jika T2 bernilai 1, maka program akan melompat ke label addition. Jika T2 bernilai 2, maka program akan melompat ke label subtraction. Jika T2 bernilai 3, program akan melompat ke label multiplication. Jika T2 bernilai 4, maka program akan melompat ke label division. Dan jika T2 bernilai 5, maka program akan melompat ke label exit program. Dan jika pilihan tidak valid, maka program akan melompat ke label invalid. Kemudian bagian ini merupakan bagian dari kode program yang berguna untuk mendefinisikan fungsi dari tiap label. Yang pertama adalah label addition, yang digunakan untuk menangani operasi penjumlahan antara dua bilangan yang telah diinput oleh pengguna. Instruksi yang digunakan adalah instruksi add, di mana instruksi ini akan menjumlahkan nilai di register T0 dan nilai di register T1, kemudian menyimpannya di register T3. Setelah penjumlahan selesai, program akan melompat ke label print result untuk menampilkan hasil kepada pengguna. Selanjutnya ada label subtraction yang digunakan untuk menangani operasi pengurangan. Instruksi yang digunakan di sini adalah instruksi sub, di mana instruksi ini akan mengurangi nilai di register T0 dengan nilai di register T1 dan kemudian menyimpannya di register T3. Setelah operasi selesai, program juga akan melompat ke print result untuk menampilkan hasil. Lalu ada label multiplication yang digunakan untuk menghitung hasil kali antara dua bilangan. Instruksi yang digunakan adalah instruksi mul yang akan mengalihkan nilai pada register T0 dengan register T1, kemudian menyimpan hasilnya di register T3. Setelah itu, program akan melompat ke print result untuk menampilkan hasilnya. Lalu label yang keempat adalah label division, yang digunakan untuk menangani operasi pembagian. Sebelum melakukan pembagian, program akan memeriksa apakah bilangan pembaginya atau bilangan yang terdapat di register T1 adalah 0 atau bukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan atau error. Instruksi yang digunakan adalah instruksi back atau branch if equal, jadi apabila register T1 berisi 0, program akan langsung melompat ke label invalid. Jika tidak, program akan melakukan operasi pembagian dengan menggunakan instruksi div. Instruksi berikut akan membagi bilangan pertama yang tersimpan di T0 dengan bilangan kedua atau bilangan yang tersimpan di register T1. Dan hasil pembagiannya akan disimpan di register T3 menggunakan instruksi mflow. Setelah operasi selesai, program akan melompat ke label print result untuk menampilkan hasil. Selanjutnya adalah bagian label invalid atau bagian penanganan input yang tidak valid. Jika pengguna memasukkan input operasi di luar rentang 1-4 atau jika terjadi pembagian dengan 0, maka program akan melompat ke label ini. Pada bagian ini, program menampilkan pesan error menggunakan string error dan kemudian kembali ke awal loop atau ke loop_start untuk meminta input ulang dari pengguna. Dan ini adalah bagian terakhir dari kode program assembly maps kami. Setelah operasi selesai, program akan menampilkan hasilnya pada label print result. String result pertama-tama dicetak untuk memperkenalkan hasil. Lalu nilai di T3 atau hasil operasi ditampilkan menggunakan syscall untuk mencetak integer. Akhirnya, string newline dicetak untuk membuat output lebih rapi, dan program kembali ke awal loop untuk memungkinkan pengguna melakukan operasi lain.
Lalu label yang terakhir adalah label exit program atau label untuk keluar dari program. Jika pengguna memilih untuk keluar atau memasukkan angka 5 pada pilihan operasi, program akan melompat ke label exit program ini. Pada bagian ini, program menampilkan string goodbye sebagai pesan penutup. Setelah itu, syscall dengan kode 10 digunakan untuk keluar dari eksekusi program. Setelah program selesai dijalankan, hasil dari operasi matematika yang dilakukan akan ditampilkan langsung. Berikut adalah contoh hasil output dari kode program. Contoh yang pertama adalah contoh untuk operasi penjumlahan. Jadi, pertama-tama, program akan mengeluarkan pilihan operasi matematika yang perlu kita pilih. Karena di sini kita akan melakukan penjumlahan, maka kita akan memilih nilai 1. Lalu, program akan meminta masukkan bilangan pertama dan kedua. Di sini kami masukkan bilangan 5 dan 7 sebagai contoh. Dan setelah itu, program akan mengeluarkan hasil operasi 12 yang sesuai untuk penjumlahan 5 dan 7. Kemudian contoh kedua yaitu pengurangan. Sama seperti sebelumnya, kita perlu memilih terlebih dahulu operasi matematika yang ingin kita lakukan. Pengurangan itu adalah nomor 2. Lalu bilangan pertama yang dimasukkan adalah 26 dan 6, dan hasil operasi yang dikeluarkan adalah 20. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga yaitu operasi perkalian, sama seperti sebelumnya juga akan meminta terlebih dahulu operasi matematika apa yang akan dilakukan. Di sini kita memilih 3, lalu bilangan pertama dan kedua yang dimasukkan adalah 7 dan 8, dan program mengeluarkan hasil 56. Selanjutnya, operasi yang dilakukan adalah operasi pembagian. Pertama-tama pilih dahulu kode 4, lalu masukkan bilangan pertama dan bilangan keduanya. Di sini kami memasukkan bilangan pertamanya 14 dan bilangan keduanya 7. Lalu program akan memproses nilai tersebut dan menampilkan hasil operasi pembagian, yaitu 2. Dalam setiap kasus, setelah hasil operasi ditampilkan, program akan mengulang kembali dari awal atau keluar jika pengguna memilih untuk berhenti. Dan jika pengguna memilih untuk berhenti, akan ditampilkan string "Terima kasih telah menggunakan program ini, goodbye". Dengan begitu, pengguna dapat langsung melihat hasil dan memutuskan untuk melakukan operasi lain. Program Assembly MIPS menggunakan PCS-SPIM memberikan wawasan mendalam tentang cara kerja prosesor. Dengan program ini, mahasiswa dapat mempelajari logika dasar, operasi matematika, dan eksekusi instruksi tingkat rendah. Keunggulan dari proyek ini adalah kemampuannya dalam mengajarkan dasar-dasar pemrograman assembly secara praktis dan interaktif. Namun, program ini juga memiliki keterbatasan, seperti hanya mendukung bilangan bulat dan memerlukan validasi input yang ketat. Demikianlah penjelasan mengenai proyek pemrograman Assembly MIPS yang kami kerjakan menggunakan PCS-SPIM. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami lebih dalam tentang cara kerja program assembly dan bagaimana komputer menjalankan instruksi pada tingkat yang lebih rendah. Kami berharap video ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang arsitektur komputer dan pemrograman tingkat rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.